ini bertepatan dengan tanggal 7 November yang akan diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Kita berkunjung di salah satu museum di Kota Mojokerto. Museumnya namanya Museum Gubuk Wayang. Nah, sekarang Bima bersama salah satu pengelola dari Museum Gubuk Wayang. Kita akan berbincang-bincang ya. Nah, sekarang Bima mau berbicara dengan salah satu pengelola dari Museum Gubuk Wayang. Boleh memperkenalkan dulu Bapak? Sebelum saya sebutkan nama ya, ini kalau pengelola bukan ya, tapi petugas museum lebih tepatnya. Kalau pengelola ini termasuk yang punya, termasuk nanti manajemen yang sudah ditunjuk di bagian-bagian tertentu. Kalau saya ini yang petugas hariannya saja, begitu. Nama saya Ahmad Sakdan, tapi biasanya dipanggil Kak Sakdan di museum ini. Jabatan Bapak di sini sebagai? Kalau saya di Museum Gubuk Wayang ini sebagai satu tour guide-nya, tapi tour guide masih tour guide pemula, jadi baru 4 tahun berjalan ini, termasuk tour guide umum, karena memang nanti di tour guide di Museum Gubuk Wayang ini atau pemandu wisata di Museum Gubuk Wayang ini terbagi menjadi 2, ada yang tour guide ahli atau tim ahli, ada yang tour guide umum. Untuk Museum Gubuk Wayang ini sejak kapan nih Pak berdiri? Kalau Museum Gubuk Wayang ini direnovasi ulang dari bangunan lama itu kurang lebih 3 tahun sebelum diresmikannya museum ini, yaitu kurang lebih tahun 2013. Tapi untuk peresmiannya yang dibuka oleh Pak Raden atau Pak Dr. Andes Suyadi ini pada tanggal 15 Agustus tahun 2015. Jadi 15/8/15 begitu. Tanggal cantik banget. Dibuka sama Pak Raden sendiri? Sama Pak Raden ketika beliau memang masih ada kesempatan ke sini, dan beliau ini termasuk manggung terakhir Pak Raden waktu pembukaan di museum ini, karena 2 bulan setelah itu Pak Raden memang sakitnya bertambah bertambah parah, dan juga dari penanganan medis pun juga tidak tidak sampai beliau itu lebih sehat lagi, dan ternyata memang sudah diberikan umur sekian itu tadi. Sudah sepuh. Kalau di Museum Gubuk Wayang ini terdapat jenis wayang apa saja ya? Kalau jenis wayangnya kita jenis wayang Kamardikan, Mbak. Oh, apa itu Kamardikan? Wayang Kamardikan atau koleksi Kamardikan itu koleksi-koleksi yang patronnya atau patternnya itu dari bentuk wayang-wayang kuno, tapi dibuat oleh para seniman-seniman yang ada setelah zaman kemerdekaan. Jadi kita sebut dengan Kamardikan. Nah, kenapa kita ada wayang Kamardikan? Wayang Kamardikan ini karena yang pastinya kita pengen mengedukasi masyarakat, mengedukasi pengunjung, mengedukasi adik-adik juga. Indonesia itu juga punya wayang yang dilestarikan dari turun-temurun, meskipun itu bukan wayang-wayang yang zaman kuno dulu. Nah, karena kalau ngomong wayang zaman kuno atau koleksi-koleksi zaman kuno, ini sudah ada di luar negeri kebanyakan. Sudah ada di Belanda, di Museum Leiden, terus ada lagi di Inggris, ya, ada lagi nanti di Amerika. Nah, jadi mereka sudah mengklaim barang itu milik mereka, walaupun asalnya ditulis lengkap di situ, ditulis lengkap itu dari Indonesia. Nah, tapi karena memang ini kita tujuannya mengedukasi sekali lagi, maka kita buatkan atau kita mutrani dari bentuk wayang atau bentuk koleksi yang ada pada zaman dulu. Budayanya tetap budaya lama, budaya Indonesia, tapi untuk koleksinya koleksi-koleksi Kamardikan gitu. Nah, kalau untuk jenis wayang yang ada di museum ini ya Bu ya, ini dari bentuk wayang-wayang yang memang dari cerita tutur dan juga dari cerita relief kita sudah punya. Tapi sekali lagi ini kita pahat ulang kalau relief ya. Yang pertama di sebelah barat itu kita ada yang namanya
salah satu cerita yang ada di Mahabharata, yaitu ceritanya tentang Arjuna Wiwaha. Bagaimana Arjuna itu mengalahkan Angkara Murka pada waktu beliau atau pada waktu Arjuna tadi menduduki singgasananya. Nah, sampai nanti akhirnya seperti apa Arjuna menemukan cintanya. Nah, itu diceritakan di wayang relief sebelah barat tadi. Salah satu wayang relief itu kita pahat ulang dari candi yang ada di daerah Surawono atau Candi Surawono, Kediri. Nah, nanti kalau mungkin adik-adik mau untuk dijak jalan-jalan ke sana, bisa menemukan bentuk relief yang sama seperti di sini, tapi beberapa ada yang gambarnya atau reliefnya sudah aus, sudah termakan usia. Nah, selain dari Candi Surawono, kita juga ada relief yang ada di atas itu, depan, ya, itu salah satu relief lengkap cerita Ramayana. Ini kita pahat ulang juga cerita lengkap dari Ramayana. Seperti apa sih? Siapa itu Rama, siapa itu Sinta, siapa itu Lesmana, sampai nanti ketemu dengan yang namanya Rahwana. Nah, begitu, nggih. Nah, oh iya, karena kita sekali lagi pengen bener-bener edukatif ketika pengunjung ke sini itu mendapatkan informasi yang lengkap, terutama nasi sekolah enak lengkap enak wis. Catatan itu satu buku nggak habis. Gitu. Terus setelah ada wayang relief, kita ada wayang komik yang disebut wayang lontar di sebelah luar tadi, ya. Wayang komik ini sekarang banyak dilestarikan di daerah Bali. Begitu. Nah, wayang komik ini bentuknya ya karena komik gambarnya kecil-kecil, hanya dalangnya aja yang bisa membaca, tapi orang nggak bisa lihat. Pengunjung sih, dari penontonnya nggak bisa lihat bagaimana bentuk gambarannya. Nah, untuk merupakan bentuk gambaran yang ada seperti itu tadi, akhirnya para seniman zaman dulu membuat wayang dengan bentuk yang lebih besar, yaitu namanya wayang beber, dengan cara dibeber. Kita ada koleksinya juga di depan. Nah, di samping itu ya. Betul. Wayang beber ini ceritanya nggak hanya cerita tentang pewayangan dari Ramayana Mahabharata saja, tapi juga berkembang jadi bentuk cerita-cerita Panji atau cerita-cerita tokoh kepahlawanan di kerajaan-kerajaan tertentu di Jawa. Terus setelah wayang yang namanya wayang beber, pengen para seniman itu wayang itu bisa digerakkan. Nah, wayang itu tangannya bisa digerakkan dan orang itu bisa benar-benar melihat seperti apa sunggingan atau tatahan bentuk wayang itu sendiri. Akhirnya dirupakan dalam bentuk wayang kulit yang dinamakan wayang kulit Purwa. Nah, begitu. Itu sejarahnya juga dengan jenis-jenis wayang. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya namanya wayang itu berkembang lagi menjadi bentuk 3 dimensi, yaitu bentuk wayang golek. Nah, jadi wayang kulit yang hanya 2 dimensi dikembangkan lagi ke era berikutnya menjadi bentuk wayang golek. Gitu. Jadi saya sama tim Ares ini sudah berkesempatan keliling-keliling, Pak. Banyak ternyata ya. Okay. Ini kira-kira berapa, Pak, jumlahnya? Kalau untuk koleksi keseluruhan yang kita data di tahun 2018 mau ke 2018 sekitar bulan September, itu kita data ada kurang lebih 8.700 sekian. Untuk sekiannya saya lupa, cuman 8.700-an. Nah, ini dari bentuk topeng, dari bentuk keris, dari bentuk wayang, dari bentuk tombak, terus ada lagi dari bentuk gamelan-gamelan, terus ada lagi dari bentuk mainan-mainan jadul, terus foto-foto seniman. Nah, itu kita data semua, itu total yang ada di 1, 2, 3 lantai ini 8.700 sekian. Tapi sekiannya ya saya karena datanya ada di ruang dokumen, jadi saya ya nggak bisa ngambilkan gitu ya. Pokoknya sekitar segitu ya, Pak? Ya, kurang lebihnya. Terus untuk tahun 2018 kita ada penambahan lagi, penambahan mainan jadul, sepeda, terus ada lagi komik-komik di lantai 2, maaf. Lah, itu pun belum kita data karena komik dan juga ada
majalah Bobo itu dari tahun awal keluarnya majalah Bobo itu kita punya juga. Nah itu ada satu rak itu kalau kita data secara geradakan aja secara umum itu kurang lebih ada 200 satu tumpuan begini. Nah itu tinggal nanti ada berapa tumpuan, terus yang di pinggir ada berapa, itu belum kita data lagi. Dan nantinya majalah Bobo dari awal terbit gitu. Tadi saya melihat di depan ini ada tribun, Pak. Itu gunanya untuk apa? Nah, untuk yang tribun di depan ini, tribun pertunjukan ya. Jadi tribun pertunjukan itu kita fungsikan untuk pertunjukan-pertunjukan tertentu, yang mana nanti pertunjukan ini bisa dipesan melalui kunjungan yang ada dengan minimal peserta batasan tertentu atau jumlah tertentu. Nah, terus yang kedua, nanti tribun ini pun difungsikannya ketika kunjungan sore. Kalau untuk pagi, siang ini sangat tidak memungkinkan karena memang masih belum kita berikan iup-iupan atau payon kalau bahasa Jawanya, atau belum kita berikan penutup bagian atasnya. Barangkali nanti kalau memang kita rezekinya sudah cukup untuk membuat tutup di atas, bisa kita berikan tutup dan bisa lebih enjoy untuk dimainkan siang pertunjukannya. Pertunjukan kita punya ada wayang beber yang pertama, wayang beber Mojokertoan atau wayang beber Mojopahitan. Terus yang kedua kita ada wayang kelaras. Wayang kelaras itu dari, ya namanya kelaras kan, jadi dari daun-daunan. Nah, yang ketiga kita ada namanya tari-tarian tradisional. Yang keempat nanti ada tari Bali. Tari Bali dipertunjukkan di sini oleh teman-teman dari Sanggar Gubuk Wayang. Yang terakhir nanti ada pertunjukan wayang potehi. Wah, apa itu? Nah, wayang potehi ini wayang yang ada di lantai 3. Ya, tadi kan saya lihat itu wayangnya bentuk kecil-kecil dimainkan dengan dimasukkan di tangan. Nah, ceritanya macam-macam. Tapi kalau untuk adik-adik biasanya sekolahan ya, itu yang pernah kesini itu kita pertunjukan ceritanya Sun Gokong. Nah, kan seneng kerasakti yuk. Wah, seperti apa Sun Gokong ini nemeni gurunya. Terus ada bercandanya sama siapa? Cupatkai sama Wucing. Nah, itu seneng. Jadi pertunjukannya ini tetap dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia mix. Tapi tokoh-tokohnya ini tokoh-tokoh yang sudah ada di di televisi dan juga ada di kitab-kitab Tiongkok kuno. Begitu. Walaupun wayang ini wayang dari Tiongkok, tapi sekali lagi wayang potehi merupakan wayang Indonesia. Kenapa? Sudah masuk ke Indonesia, sudah melebur, sudah berakulturasi, sudah menjadi satu dengan kesenian-kesenian di Indonesia. Gitu. Untuk pengunjung museum ini, Pak, seringnya dari kalangan apa? Kalangan masyarakat apa? Kalau berkunjung di museum ini yang sudah masuk di data kami dari Museum Buka itu kebanyakan adalah instansi pendidikan. Dari PAUD pernah ya, Pak? Malah setiap tahun dari tahun 2016, 2017 sampai tahun 2018 ini salah satu PAUD di Mojokerto Kota kita sudah mereka mau untuk istilahnya taken kontrak dengan kita MOU-an. Dan setiap tahun mesti kesini, dan itu nyeneng banget karena apa? Anak kecil setara PAUD mereka sudah dikenalkan dengan budaya bangsa kita yang luar biasa luhurnya. Yang kedua SMP, kalau SMP SD setara SD ya, setara SD juga iya, cuman kalau kebanyakan setara SD ini malah dari luar Mojokerto. Oh, begitu ya, Pak? Malah kebanyakan dari luar. Tetap dari Mojokerto ada, tapi tidak sewah antusiasnya ketika dari luar Mojokerto gitu. Terus ada lagi yang dari SMP. Ini kalau SMP dari Mojokerto dengan dari luar hampir sama. SMA juga sama. Tapi kalau untuk kampus ini malah dari luar Mojokerto yang banyak. Oh, berarti pernah ya, Mas? Kampus penelitian, terus Sarasehan di sini juga tur, terus Sarasehan juga iya. Nah, gitu. Dari berbagai macam fakultas, dari berbagai macam daerah
di kampus-kampus tersebut ada pernah. Yang terakhir itu dulu dari Solo, ISI Solo, jadi Institut Seni Indonesia. Mereka melakukan turnya di sini, penelitiannya untuk Sarasehan juga di sini. Ya, bulan kemarin sempat pandemi Pak ya. Iya, bukan hanya bulan kemarin Pak. Wah, sampai kemarin, tahun-tahun kemarin ya tahun-tahun buat. kemarin, iya. Nggih. Kalau untuk dampak COVID sendiri, dampak corona bagi museum, memang untuk kunjungan-kunjungan kita tiadakan, dan untuk hasil tiketing yang ada itu sangat-sangat minim. Jadi kita bukan hampir ya, malah tidak ada pemasukan sama sekali selama pembatasan itu. Bahkan sampai terakhir PPKM kemarin 2 minggu yang lalu kita baru buka untuk tahap uji coba, dan ini ya minggu kedua. Kalau dibilang stabil, belum stabil karena memang banyak yang masih menunggu di rumah. Iki buka atau belum, informasinya bagaimana, aman atau belum. Nah, tapi di sisi lain kita tetap pengen mengedukasi para pengunjung tidak harus langsung ke museum, tapi bisa lewat rumah atau lewat sekolah, atau mungkin yang mereka masuk di kantor aku pengen tur museum sih, lihat apa aja koleksinya, bisa, yaitu lewat YouTube, akun YouTube. Iya. Jadi ya di akun YouTube-nya Gubuk Inovatif itu bisa dicek seperti apa sih kegiatan-kegiatan museum selama pandemi. Jadi kita alihkan semua ke bentuk media, begitu. Pengeluarannya banyak, tapi kita di situ tidak hanya sekedar mengeluarkan, tapi kita adalah bank data atau riset kita seperti apa riset yang ada tentang budaya Indonesia, dan seperti apa nanti kegunaannya ketika benar-benar pandemi ini sudah berakhir. Dan pastinya siapapun kita sasar, maksudnya yang kita jelaskan ini adalah penjelasan secara umum yang di situ tadi, jadi semuanya bisa menangkap, dan kita harapkan semuanya ini bisa mengerti, memahami, dan mencintai kembali budaya Indonesia. Begitu. Okay. Ya. Tadi kan sempat ya Pak ya, dalam lihatnya kok bersih gitu ya. Oke, terima kasih. Gimana cara perawatannya itu kok bisa? Kalau cara perawatan di Museum Gubuk Wayang ini intens banget ya Mbak ya, karena kan memang kita koleksi-koleksi di Museum Gubuk Wayang ini adalah masterpiece Kamardikan. Jadi jangan sampai koleksi-koleksi ini terbengkelai dan rusak. Dan yang pasti kita pengen merubah mengubah mindset, bukan mindset masyarakat bahwasanya museum itu tempat yang berdebu, tempat yang kumuh. Enggak, di Museum Gubuk Wayang ini tempat yang bersih, tempat yang nyaman, dan semua koleksinya terawat dengan baik. Nah, jadi untuk perawatannya berbeda-beda. Kalau yang ada di luar etalase, kita ini perawatannya 1 bulan sekali untuk pembersihan total. Tapi setiap hari ini ada pembersihan secara umum. Nah, ya pembersihan secara umum. Pagi, terus nanti siang. Pagi dan sore, maaf. Terus kalau untuk yang di dalam etalase ini 2 bulan sampai 3 bulan sekali, karena tidak terlalu banyak kena debu. Nah, terus yang ada di baru-baru yang kayak sepeda dan yang lain-lain ini karena memang masih baru ya, jadi kita tinggal ngelap aja, ini harian, sehari sekali gitu. Terus untuk lantai, karpet dan lain-lain ya ini di luar koleksi ya, tapi masih masuk lingkungan museum. Kalau untuk karpet kita sedoti setiap hari pagi, nanti malam untuk petugasnya yang bagian produksi juga bersih-bersih lagi. Terus untuk lantai kita pel setiap pagi. Jadi kalau ada pengunjung ke sini pengen klesetan dhisik, silahkan, karena apa, wis terjamin bersihnya. Iya, begitu. Ya, Pak, ya? Iya. Betul. Apa motivasinya kok bisa yang dipakai itu koleksi Kamardikan? Nah, koleksi Kamardikan ini karena satu, Indonesia ini koleksi-koleksinya sudah banyak ada di luar negeri.
Nah, sudah dibawa oleh para penjajah pada zaman dulu, oleh para apa namanya ya, para penjajah ya, bener ya, pada zaman dulu, yang mana mereka itu tidak hanya mengambil sisi alam dari Indonesia saja, terus sisi tenaga dari Indonesia saja, tapi juga artefak-artefak budaya. Nah, jadi hampir sebagian besar dari koleksi-koleksi Indonesia zaman kerajaan itu sudah ada di negara-negara yang saya sebut di awal tadi. Nah, motivasi kita dengan Kamardikan ini pengen mengenalkan kembali budaya-budaya leluhur, yang mana budaya-budaya ini sebenarnya sudah banyak yang nggak ngerti, sudah banyak yang melupakan, sudah banyak yang mereka itu acuh tak acuh dengan budaya seperti ini. Nah, ketika melihat seperti yang sudah kita tata, contohnya di lantai 2 ada yang namanya Punokawan, dengan satu lagi ada Pandawa 5. Kenapa kok Pandawa itu ketika di depannya Punokawan, yang paling depan sendiri itu ada namanya Semar, mereka kok menunduk? Lah, itu kan etikanya kenapa? Walaupun Punokawan itu adalah batur atau adalah seorang, mereka itu kayak pelayan, nah tapi usia mereka lebih tua daripada usianya para Pandawa, maka menunduk. Jadi nek karo wong luwih tua ya tetap sopan. Nah, salah satunya seperti itu tadi. Nah, jadi di sini selain melihat, selain nanti bisa foto-foto, bisa juga belajar bentuk dari yang sudah kita tata. Wayang, kenapa wayang itu kok di simping kanan sama di simping kiri, ditata kanan dan kiri? Terus kenapa kelir itu kok warnanya putih, kok gak pakai warna lain? Nah, itu bisa dipelajari semua lewat koleksi-koleksi yang ada di sini, terutama koleksi Kamardikan. Sekali lagi, koleksi Kamardikan ini koleksi-koleksi yang memang dari seniman-seniman setelah kemerdekaan, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur atau tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada pada zaman dahulu. Ya, Sobat Ares, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan satu lagi, mungkin Kak Sajar bisa memberikan pesan untuk yang Sobat Ares ini apa? Cintailah budaya Indonesia, karena dengan mencintai budaya Indonesia, kita memiliki jati diri bangsa yang kuat. Sekali Kak Sajar, terima kasih atas waktu. Sama-sama.